Ramadan itu adalah ujung dari ayat yang tadi kita baca. Apa itu? Naam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini juara Ramadan. Ketika Allah hadiahkan kepada kita kampus jamiah yang berupa Ramadan, lalu kita mampu mengisinya, memaksimalkan peningkatan ibadah kepada Allah, maka dipastikan akan menjadi juara. Dan juara itu adalah menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi ayah yang bertakwa, menjadi ibu yang bertakwa, menjadi kepala rumah tangga yang bertakwa, menjadi anggota masyarakat yang bertakwa, menjadi pemimpin yang bertakwa, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah goal, tujuan utama diwajibkannya puasa Ramadan. Dan Bapak Ibu hafizakumullah, dalam hidup ini kalau takwa maka semuanya selesai. Apapun bisa selesai dengan apa? Takwa. Coba lihat, baca ayat Al-Quran. Takwa itu solusi dalam semua urusan kita. Kita ada urusan rumah tangga, naam. Agar urusan rumah tangga kita dimudahkan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hanya ujiannya berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ketika suami bertakwa, istri bertakwa, ayah bertakwa, ibu bertakwa, anak-anak keluarga besar bertakwa, pemimpin bertakwa, kesulitan, problematika, permasalahan apapun, Allah bimbing kita, tunjukkan, dan akhirnya berikan solusi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan baginya solusi. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki yang tanpa diduga. Rezeki yang tanpa diduga itu, Bapak Ibu, ngitungnya begini. Ada hal-hal yang menurut logika matematika kita mungkin nggak pas, nggak cukup, tapi ternyata Allah cukupi. Kalau masalah angka itu kan kadang-kadang beda-beda, tetapi ternyata Allah cukupi. Allah selalu berikan kecukupan, sehingga dia tampil menjadi pribadi yang syukur dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu membaca calon-calon ahli surga, atau kepada siapa surga itu dipersiapkan, untuk siapa? Nah, apa sifat yang harus dimiliki agar kita menjadi ahli surga? Takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi dipersiapkan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya selalu takwa. Bapak Ibu, ibu-ibu semua ingin masuk surga? Benar. Mau masuk surga? Mau sekarang apa nanti? Sekarang apa nanti? Nanti. Kenapa nggak mau sekarang? Kalau ditanyakan ke saya, jawabannya sama, Bu, nanti. Kenapa nanti? Kita selesaikan misi hidup kita, betul? Jadi, u'iddal muttaqin. Berarti sesungguhnya Allah mewajibkan kita puasa agar kita semuanya nanti masuk
surga. Makanya Bapak Ibu hafizakumullah, Ramadan itu betul-betul sebuah kenikmatan. Ketika seseorang dipanjangkan umurnya bertemu dengan Ramadan, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa yang wajib disyukuri. Karena itu kita selalu merindukan wabalighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan. Kenapa? Karena kita menyadari, kita mengakui bahwa kita banyak dosa, kita banyak salah, banyak menzalimi diri kita, dan di Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala ya menjanjikan akan memberikan pengampunan dosa kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa, siam, qiyam, dan qiyam Lailatul Qadar dan seterusnya. Oleh karenanya, pertemuan dengan Ramadan itu sebuah nikmat yang wajib kita syukuri dan tidak boleh disia-siakan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi, kita semuanya pasti ingin menjadi juara Ramadan. Dan tanda seseorang menjadi juara Ramadan ketika mampu menjadi pribadi yang bertakwa. Tentu saja tidak dalam bentuk sertifikat, kita dapatkan sertifikat menjadi pribadi. Tetapi itu terlihat dari kehidupannya, terlihat dari interaksinya, terlihat dari akhlaknya, terlihat dari keseriusannya dalam beribadah kepada Allah. Setelah digembleng Allah dengan Ramadan, maka dia tampil menjadi pribadi yang lebih baik, salihun li nafsi dan nafi'un li ghairi. Dia tampil menjadi orang yang soleh untuk dirinya, memiliki nilai keberguna bagi dirinya, dan kemudian juga menjadi orang yang memiliki nilai kemanfaatan untuk orang lain. Maka Bapak Ibu hafizakumullah, di dalam ayat-ayat puasa saya ingin sampaikan singkat saja ada 3 hal yang penting untuk menjadi perhatian kita ketika Allah izinkan nanti, jika Allah izinkan untuk bertemu dengan Ramadan, sebagai barometer yang harus kita pastikan bahwa Ramadan kita berarti memiliki makna dan memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan kita. Yang pertama, tadi sudah kita sampaikan, tujuan goalnya adalah takwa. Tapi Bapak Ibu perhatikan ketika Allah menyampaikan tujuan ibadah puasa agar menjadi pribadi yang bertakwa. Ternyata yang Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan menjadi pribadi yang bertakwa itu ada 2. Pertama, bagaimana mampu melahirkan ketakwaan personal, ketakwaan individu kita. Artinya dengan ibadah puasa, dengan beragam amal ibadah Ramadan, kita tampil menjadi pribadi yang bertakwa. Dan kita perlukan itu karena nanti di hadapan Allah kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing di hadapan Allah. Dan takwa melalui kampus madrasah Ramadan itulah yang kita butuhkan untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup ini perjalanan panjang. Bahkan kehidupan dunia lebih singkat, ada lagi perjalanan panjang setelah kehidupan dunia. 5 ba'dal maut. Ada yang namanya alam barzah, al-kubur. Dan di alam barzah itu, Bapak Ibu, manusia menunggu dalam kurun waktu yang lama, ratusan tahun. Dan ketika dikubur, kalau di kuburan satu, dan ternyata di mana pun sama. Orang di negara lain ternyata enggak beda, 2 kali sama. Dan dikubur fasilitas ada nanti dibarengi dengan HP-nya, lalu bilang nanti bis call saya gitu. Jadi, ada fasilitas wifi di kuburan? Ya, akan masuk ke alam kubur sama, sempit, gelap.
Sehingga kita membutuhkan penerangan yang bisa menerangi kubur kita. Membutuhkan amalan yang bisa melapangkan kubur yang sempit itu. Dan disinilah amal-amal soleh termasuk yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan dan hari-hari sebelum Ramadan, setelah Ramadan, termasuk pengajian-pengajian yang kita ikuti seperti ini, Tarhib Ramadan ini. Kedekatan kita dengan rumah Allah, semangat kita membaca Al-Quran, semangat kita bersedekah, akhlak yang mulia, birrul walidain dan seterusnya. Ini semuanya Bapak Ibu habibakumullah yang bisa melapangkan alam kubur kita dan menerangi alam kubur kita. Dan ini termasuk bagian perjalanan panjang. Dan setelah itu nanti akan ada hari kiamat akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula, yang panjang lagi. Dan di sana ada pertanggungjawaban. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Masing-masing nanti akan mempertanggungjawabkan amalnya. Nah, di saat itulah kita butuh yang namanya zat, dan zat itu adalah zatut taqwa. Dan Ramadan Allah hadiahkan kita agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, agar terbentuk ketakwaan personal. Maka khitabnya yang diajak bicara adalah kita, la'allakum tattaqun, supaya kalian wahai orang-orang berpuasa Ramadan menjadi pribadi yang bertakwa. Terbangun ketakwaan personal. Dan agar sampai kepada takwa, maka perlu kita bekali wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang harus persiapkan adalah takwa. Inilah hari-hari penting untuk terus kita perkuat ketakwaan kita kepada Allah, sehingga begitu masuk Ramadan kita bisa memaksimalkan dan sampai kepada takwa. Tapi apakah selesai sampai di sini? Ternyata tidak. Di ayat 187 kembali Allah tutup dengan takwa. Tapi redaksinya berbeda, yaitu wala'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Ini yang disebut dengan dhamir hum, mereka. Jika yang pertama 183 la'allakum tattaqun, tapi di 187 Allah tutup ketika menjelaskan kewajiban puasa dan hukum-hukum serta adab yang terkait dengan puasa. Kembali Allah tutup dengan takwa, tetapi dengan redaksi wala'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Apa artinya? Ternyata tidak cukup dengan puasa Ramadan hanya kita yang takwa saja, tetapi kita ada tanggung jawab sosial. Ramadan harus mampu menghadirkan ketakwaan sosial. Ramadan Allah hadiahkan agar kita juga memperhatikan ketakwaan anak-anak kita. Ramadan Allah hadirkan agar kita juga mampu menghadirkan ketakwaan anggota keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan seluruh orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Sehingga dengan puasa Ramadan, aura takwa itu mampu dibaca dengan jelas oleh orang-orang yang kita berinteraksi dengannya, terutama tentu saja keluarga dekat kita, tetangga, masyarakat kita. Sebab mohon maaf, ada orang yang berpuasa tetapi ternyata menyakiti orang lainnya enggak selesai-selesai. Ada nggak Bu itu? Banyak. Ada berapa di sini? Ini hati-hati. Hati-hati. Ada orang yang berpuasa, Masya Allah, tetap dia masih menzalimi orang lain, menyakiti orang lain. Dan sekarang Bapak Ibu menyakiti orang lain tidak harus dengan membawa pisau, bawa linggis lalu disakiti. Enggak. Handphone kita bisa nggak menyakiti orang lain? Orang dengan sekali klik bisa menyakiti orang lain. Makanya saya sering ingatkan, hisab terhadap lisan di zaman era digitalisasi digital ini apa? Hisabnya itu bukan lisanun mantuk saja, bukan lisan yang terucap saja. Kan kita diingatkan Allah dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Semua yang kita ucapkan ada hisabnya, betul? Tapi hisab pertanggungjawaban terhadap hisab lisan ini tidak hanya lisanun mantuk saja, lisan yang terucap secara verbal, tetapi ada juga pertanggungjawaban lisanun maktub, lisan yang tertulis. Ada orang nggak bisa bicara, ngomong juga nggak begitu pandai, tetapi kalau sudah komentar di medsos, bikin pedas banyak orang, bikin sakit banyak orang. Nah, ini hati-hati. Puasa, naam, tapi kenapa kok masih menyakiti? Hati-hati. Makanya persiapan seperti ini penting, karena Rasulullah SAW juga mengingatkan, kam min sa'imin, rubba sa'imin, ada beberapa versi riwayat, laisa lahu min siyam illa ju'al atas. Berapa banyak orang yang puasa, nggak makan, nggak minum, meninggalkan syahwat, tetapi ternyata nggak ada catatan amal kebaikannya si Allah. Kenapa? Boleh jadi dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban nggak makan dan minum, tapi pada saat yang sama lisannya masih menyakiti, suka bohong, dusta, masih senang menyebar hoax, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini harus kita waspadai. Jangan sampai kita sudah capek-capek puasa, jangan sampai kita sudah diberi hadiah Ramadan, dalam hadis yang lain keluar Ramadan menjadi orang yang rugi, celaka. Kenapa? Kata Nabi, man dakhala ali Ramadan, orang yang celaka rahima anfu rajulin, celaka seseorang. Siapa dia? Orang yang dihadiahi Ramadan, thumman salakha, selesai Ramadan, falam yughfar lah, ternyata dia tidak termasuk yang mendapatkan pengampunan dari Allah. Untung apa rugi? Rugi apa untung? Mau seperti itu? Nah, maka hati-hati. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dan diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Bapak Ibu, kebetulan hadisnya khusus berkaitan dengan ibu-ibu, tetapi hukumnya sama, berlaku juga untuk saya, laki-laki dan bapak-bapak semuanya. Kenapa? Ya Rasulullah, ada orang lapor kepada Nabi. Kenapa? Imro'atun, ada seorang wanita ya Rasulullah. Kenapa dia? Ya Allah, tusallil lain, rajin sholat malam, tahajudnya luar biasa. Wa taqumun nahar, taqumul lail, wa tasumun nahar, siangnya rajin puasa sunnah, Senin Kamis, tambah yang lainnya juga. Wa tatasaddaq, rajin bersedekah. Tapi ya Rasulullah, ada tapinya. Biasanya tapi itu enak enggak, Bu? Kalau tape enak, Bu, tape enak. Kalau tapinya enggak enak. Tapi ya Rasulullah, tusi'u jiranah, dia kesehariannya sering menyakiti orang lain. Padahal malam sering tahajud, siang puasa sunnah, sering bersedekah, nanti puasa Ramadan, tapi tusi'u jiranah, dia masih sering menyakiti tangganya. Apa kata Nabi? La khaira fiha, kalau ada orang, perempuan, termasuk juga laki-laki seperti itu, menjalani puasanya seperti itu, la khaira fiha, enggak ada kebaikan baginya. Bahkan na'udzubillah, hiya finnar, dia pantas masuk neraka. Na'udzu, sayang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan la'allakum tattaqun, agar kalian, tapi juga ingat wa la'allahum yattaqun, agar mereka itu orang-orang sekitar kita, mereka juga merasakan aura takwa itu dengan kita berpuasa. Ini yang disebut dengan mampu membangun atau melahirkan ketakwaan sosial. Ini Bapak Ibu yang harus kita kejar. Nanti ketika puasa Ramadan, pastikan tidak hanya kita yang bertakwa, kita takut kepada Allah, tapi ternyata lingkungan kita tidak merasakan ketakwaan itu. Disinilah penting juga melalui tarhib Ramadan ini, dari sekarang kita harus kondisikan keluarga kita, anak-anak kita ingatkan, sebentar lagi Ramadan, mari kita mempersiapkan diri. Makanya Masya Allah, anak-anak suka tarhib, sudah membuat tulisan buat ini. Kemudian kita ingatkan, mulai mempersiapkan diri, persiapan jiwa, raga, termasuk spiritual kita, bersiap-siap menyambut Ramadan, agar nanti tidak kita saja yang takwa, tetapi seluruh anggota keluarga kita,
tetangga kita, masyarakat kita juga takwa. Makanya Bapak Ibu hafizakumullah, ketika masuk bulan suci Ramadan, itu ada amalan-amalan yang khas Ramadan yang kalau kita teliti itu banyak bersinggungan dengan orang lain. Seperti sholat taraweh. Sholat taraweh kalau di rumah sah apa tidak? Sholat taraweh kalau di rumah sah apa tidak? Sah. Boleh apa tidak? Boleh. Sholat taraweh hukumnya apa? Sunnah. Berarti enggak sholat taraweh? Dosa apa enggak? Enggak apa-apa, enggak dosa. Enggak dosa. Tapi kalau dilakukan di rumah boleh. Tapi tentu saja dia akan kehilangan kesempatan emas mendapatkan pengampunan dari Allah. Seperti yang disampaikan Nabi, kalau enggak tarawih, man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam Ramadan tarawih iman wa ihtisaban akan diampuni dosanya. Maka hanya mereka-mereka yang merindukan surga yang semangat. Berarti kalau nggak semangat berarti nggak pengen masuk surga. Hati-hati. Nggak apa-apa. Tapi kenapa kemudian dianjurkan untuk melaksanakan secara berjamaah? Kenapa Rasulullah SAW dulu juga mengajak salat tarawih berjamaah? Jadi tarawih itu Bapak Ibu di zaman Nabi dilaksanakan berjamaah. Tapi pada saat itu ya maklum zaman itu jumlah kaum muslimin nggak seperti kita sekarang 2 miliar lebih. Dan itu masih awal-awal dakwah karena puasa Ramadan kan diwajibkan tahun 2 Hijriah. Nabi ada kekhawatiran ini kalau terus dilanjutkan khawatir dianggap wajib. Maka berjamaah sholat tarawihnya oleh Nabi dihentikan, bukan sholat tarawihnya. Ingat, bukan dihentikan sholat tarawih, tapi berjamaahnya di masjid itu dihentikan. Masuk ke Khalifah Abu Bakar Siddiq seperti itu. Begitu masuk ke masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, zaman kan sudah mulai berubah, berkembang, masyarakat sudah semakin tahu, faham itu adalah sunnah. Maka Sayyidina Umar melihat di masjid orang pada sholat masing-masing. Muncullah inisiatif Sayyidina Umar, ijtihad beliau, dikumpulkan kembali, dilaksanakan secara berjamaah. Disitulah kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ni'matul bid'ah hadhihi, bid'ah yang baik itu seperti ini. Maksudnya, apa yang beliau lakukan bukan bid'ah, itu sudah pernah dilakukan zaman Nabi, tetapi beliau atur kembali untuk sholat lebih rapi lagi dengan satu imam. Dan akhirnya sampai sekarang, itulah yang dilaksanakan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, termasuk di Masjid Yaqin dan dimanapun ada syiar khusus Ramadan, sholat berjamaah. Ketemu dengan saudaranya, ketemu dengan tangganya, ketemu dengan ini. Bapak Ibu, orang kalau sering ketemu di masjid, kira-kira jadi tawuran nggak? Begitu mau tawuran, loh, ini kan yang sering saya temui di masjid, nggak jadi. Anak-anak kita juga begitu kalau sering ketemu di masjid. Kemudian ada lagi amalan buka puasa. Memberi buka puasa di luar Ramadan tetap berpahala. Tapi begitu di bulan Ramadan sangat dianjurkan. Karena orang pada berpuasa. Sehingga meraih pahala besarnya itu semakin mudah. Kalau ingin meraih pahala memberi buka puasa. Pada saat Nabi menyemangati sahabatnya untuk memberikan buka puasa, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya nggak punya uang, saya nggak punya kemampuan finansial mumpuni, tapi saya hanya bisa memberikan dengan seteguk air. Seteguk air, mungkin air, itu air mineral misalnya 330 mili atau berapa itu, 250 mili. Boleh nggak ya? Walau syurbatan ma'in, kata Nabi, meskipun dengan seteguk air, engkau dapat pahala sebanyak orang yang kau beri. Makanya ada orang yang puasa Ramadan dapat pahala 10 orang yang puasa. Ada orang yang puasa Ramadan dapat pahala 100 orang berpuasa. Ada orang yang berpuasa Ramadan dapat pahala 1000 orang berpuasa. Berarti Bapak Ibu, dengan pemahaman ini harus kaya dulu nggak untuk memberikan buka puasa? Berarti yang memberikan buka puasa itu apakah harus orang kaya saja? Walau syurbatan ma'in, meskipun dengan seteguk air.
Nah, pulang dari sini, rencanakan buka bersama di rumah, hadirkan satu air, kemudian suruh bubar, begitu. Artinya ibu-ibu, ternyata kita semua punya peluang. Jangan sampai ada pikiran hanya orang mampu, padahal tidak. Siapapun bisa sesuai dengan kemampuannya. Ibu-ibu lagi nyari takjil, kemudian waktu sudah mendekati, lalu beli air mineral 10 tadi itu, bagikan orang-orang jalan untuk supaya dipakai untuk buka puasa 10 orang. Bayangkan kalau di antara 10 orang itu ada yang doanya mustajab, Masya Allah. Tanpa kita tahu, ternyata itu menjadi keberkahan hidup kita, menjadi keberkahan kehidupan rumah tangga kita. Nah, maka penting. Maka ini harus menjadi proyek Ramadan kita. Terserah sesuai dengan kemampuannya. Oh, saya sekarang mau target lebih banyak lagi. Oh, saya alokasikan harta yang lebih banyak. Silakan masing-masing. Tapi jangan lewat Ramadan tanpa mendapatkan pahala ini, saya. Ini adalah amalan sosial, sedekah dan seterusnya. Orang mengeluarkan zakat, syaratnya ada nisab, ada haul. Haul itu berlaku setahun. Tapi khusus zakat, sholat kan Bapak Ibu, kalau mau sholat zuhur sekarang boleh gak? Sah apa tidak? Jam setengah 11 sholat zuhur. Kenapa gak sah? Inna sholata kanat alal mu'min kitaban mauquta. Tapi begitu tentang zakat, zakat itu kan syarat nisab, ada nisabnya. Ya, kalau emas 80 gram, ya, iya kan? 80 gram emas, Bu. Ibu-ibu, selama ini kita dengar apa? Kandungan emas terbesar ada di Freeport, Ibu ya. Di Freeport kan banyak emas itu ya. Tapi ternyata belakangan ditemukan kandungan emas terbesar ada di Jawa kan. Emasnya berat-berat. Nah, termasuk Mas Kusairi dari Jawa ya. Nah, sampai mana tadi? Kok Mas Jawa? Lupa saya. Ya, jadi kembali. Apa tadi? Apa tadi? Buka puasa. Jadi jangan sampai kita lewat puasa tanpa mendapatkan pahala ini. Maka harus menjadi rencana baik kita. Ini adalah amalan sosial. Oh ya, zakat. Maka zakat, Bapak Ibu, kalau dalam hitungan kita wajibnya haulnya itu pada bulan Mei, 1 Mei 2026. Tapi karena ingin memanfaatkan Ramadan, padahal belum masuk 1 tahun, kita hitung mau kita keluarkan Ramadan, memanfaatkan kemuliaan Ramadan, maka boleh. Ulama fatwanya semua sepakat boleh untuk zakat tanpa harus menunggu. Ibu-ibu udah punya emas 80 gram, kemudian harusnya haulnya itu tanggal 1 Mei harus wajib. Kalau masih 80 gram wajib dikeluarkan. Tapi karena Ramadan, mumpung Ramadan saya mau keluarkan zakatnya, 2,5%, maka boleh. Kenapa? Karena kepentingan keutamaan Ramadan. Dan ini berkaitan dengan amalan-amalan sosial. Maka ingat, bukan hanya ketakwaan personal, tapi juga Ramadan kita menjadi bermakna, Ramadan kita menjadi sempurna kalau juga mampu membangun ketakwaan sosial. Sehingga aroma takwa ini dirasakan oleh orang sekitar kita. Terakhir, Bapak Ibu hafizakumullah, kalau kita baca Al-Quran, di antara tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita puasa Ramadan, dari 5 ayat tadi ada 1 ayat yang Allah sampaikan di antara tujuannya, ayat 185, yaitu wala'allakum tashkurun. Ternyata Ramadan Allah hadirkan kepada kita agar di antara tujuannya agar kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mensyukuri nikmat Allah itu tidak mudah. Makanya dalam banyak ayat Allah selalu ingatkan wa qalilan ma yashkur, qalilan ma yashkur, sedikit orang yang bersyukur. Nah, Allah hadirkan Ramadan agar kita menjadi pribadi yang bersyukur. Syukur, alhamdulillah ya Allah, banyak saudara kita nggak bertemu dengan Ramadan, kita diberikan kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal dan pahala di bulan Ramadan. Alhamdulillah Ramadan, banyak saudara kita di Gaza, Bapak Ibu lihat sampai sekarang mereka masih terancam dibom oleh Israel, padahal sudah gencatan senjata,
hidupnya di tenda-tenda pengungsian. Saudara kita di mana korban bencana di Sumatera juga lihat. Sampai sekarang sebagian rumah mereka di Tamiang itu masih separuhnya lumpur. Bahkan sebagian kampung sudah rata dengan tanah. Hidup dalam pengungsian. Alhamdulillah kita hidup dalam ya, aman, nyaman, syukur. Lihat saudara-saudara kita yang lain, kita alhamdulillah. Nah, maka ini jangan lupa. Disinilah pentingnya kita terus selalu ingat tujuan Allah, diantaranya ternyata selain membangun ketakwaan personal, juga ketakwaan sosial, ternyata juga agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Makanya di dalam Al-Quran syukur itu disinggung banyak sekali berulang-ulang. Sampai ada 75 lafaz syukur dan seluruh kata jadi dalam Al-Quran. Dan seseorang kalau sudah menjadi pribadi yang bersyukur, la in syakartum la azidan. Allah janjikan akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau wala in kafartum, tapi kalau tidak menjadi pribadi yang syukur alias kufur, Allah tidak katakan aku kurangi nikmatku, tapi justru langsung Allah ancam inna azabi lasyadid. Semoga Allah berkahi kita semuanya bulan Sya'ban. Allah berkahi keluarga kita di bulan Sya'ban ini. Allah berkahi semua urusan kita, kegiatan kita, dan semoga kita semuanya dipertemukan dengan Ramadan, dan semoga Allah tolong bantu kita dalam memaksimalkan ibadah. Ketika Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan, Allah tolong bantu kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita tampil menjadi pribadi yang bertakwa. Karena Bapak Ibu perlu selalu kami minta juga pertolongan Allah, seperti yang diajarkan Nabi, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Untuk menjadi pribadi yang takwa, menjadi orang yang syukur, ternyata juga selain ikhtiar maksimal, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Sebelum ditutup tadi katanya diminta untuk menyampaikan pertanyaan, ya. Berapa ya? Berapa pertanyaan? 2. Baik, saya mau sampaikan pertanyaan. Ibu mau jawab? Mau jawab ya? Ya udah, saya sampaikan pertanyaan. Bu, bulan dan berapa turunnya ayat-ayat puasa? Ibu tadi udah angkat tangan duluan. Pintar Ibu, angkat duluan belum jawab. Ya, saya berapa? Bulan apa? Bulan apa? Bulan kedua Hijriah. Bulannya bulan apa? Bulan sekarang bulan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Ya, mumtaz, betul. Nanti ya debat dia, insyaallah. Yang satu lagi. Siapa? Belum pertanyaannya, udah angkat tangan. Ya, apa? Ya, saya pertanyaan yang kedua. Bapak Ibu, ya silakan. Bapak Ibu boleh ya. Ya, pertanyaan yang kedua, sebutkan di antara tujuan Allah mensyariatkan puasa ada 3 hal penting yang perlu kita ingat dari tujuan. Bapak-bapak boleh, silakan. 3 hal. Ya, silakan. Tujuan Allah seperti disinggung dalam puasa. Nah, silakan. Bapak dulu. Yang pertama adalah merupakan pribadi yang bertakwa. Ya, terus. Kemudian dari pribadi yang bertakwa itu juga bisa menciptakan takwa di sosial. Ya, terus yang satu. Ya, kalau apa? Jadi yang terakhir tadi saya sampaikan menciptakan pribadi-pribadi yang bersyukur. Baik, barakallahu fiik, mumtaz. Jadi membangun ketakwaan personal, yang kedua ketakwaan sosial, dan menjadi